sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul kekuatan kasih Allah. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbarunya. Dan support terus channel YouTube ini agar supaya terus berkembang dan memberkati banyak orang. Seperti di awal saya sudah mengatakan bahwa tema kita pada hari ini adalah kekuatan kasih Allah. Kita akan belajar dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judulnya kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghapuskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dan dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ada suatu peribahasa yang menyatakan bahwa kasih bapa sepanjang galah dan kasih ibu sepanjang jalan. Peribahasa ini menyatakan kepada kita bahwa kasih seorang ibu tanpa batas. Tetapi toh kita masih menemukan bahwa ada beberapa keluarga yang memutuskan tali keluarga dengan anak-anak mereka oleh karena kedurhakaan anak-anak mereka tak terampunkan. Ini menunjukkan bahwa kasih manusia itu terbatas, tetapi berbeda dengan kasih Allah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kekuatan kasih Allah? Hari ini kita belajar 3 kekuatan kasih Allah. Yang pertama, bahwa kasih Allah melampaui kuasa dosa. Dari ayat 1, 2, dan ayat 4, di situ menunjukkan bahwa Israel dilambangkan sebagai anak-anak Allah yang sejak kecil ditebus, dikasihi, dan dididik dengan kasih setia. Kasih yang melampaui kuasa dosa ini dinyatakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah begitu besar kepada setiap kita umat manusia,
supaya setiap kita umat manusia diampuni dan diselamatkan. Yang kedua adalah kasih Allah melampaui kekuatan maut yang menguasai kita. Dalam ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dulu nenek moyang Israel diperbudak di Mesir. Namun kasih Allah menyelamatkan Israel dan mengikatkan dirinya kepada mereka melalui ikatan perjanjian Sinai. Tapi ternyata Israel tak tahu balas budi. Mereka justru memiliki untuk berbakti kepada Baal. Seakan-akan Baalah yang memberi mereka hidup. Dan itulah sebabnya Israel dihukum oleh Allah. Akan tetapi Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi Israel, kasih-Nya tetap nyata sekalipun Israel berbuat sebaliknya. Setelah penghukuman yang dahsyat ditimpakan kepada Israel, Allah kembali menyelamatkan Israel. Yang ketiga adalah kasih Allah membawa kita menuju kemuliaan surgawi. Di dalam ayat 10 dan ayat 11. Tujuan Allah menghukum Israel adalah supaya mereka bertobat, kapok akan dosa. Mereka berbalik kepada Allah dan kembali setia mengikuti Tuhan. Jika Israel mau bertobat, maka kedudukan mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan mereka akan dipulihkan seperti keadaan semula. Melalui kematian Yesus Kristus, kita setiap orang yang percaya telah diampuni dosanya. Dan tujuan Tuhan mengampuni umat manusia supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.